10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 뭐야? 용이네? 이게 이제 눈까지 던지네? 내가 만만해 보이냐? Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I... Halo geng, pripun kabare? Selamat datang di channel Tatanya Movie. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Untuk menemani kalian yang lagi opo wae, saya persembahkan alur cerita film yang berjudul Sunflower yang bahasa Koreanya Hebaragi yang dirilis pada tahun 2006. Dibintangi oleh Kim Rae-won dengan pengeluaran 3,3 juta dolar dan penghasilan box office 8,22 juta dolar. Film ini sangat populer pada zamannya. Cukup sekian penjelasan dari saya dan selamat mendelok. Film dibuka dengan munculnya wajah laki-laki polos dan lugu seperti saya yang bernama Tata yang sedang menikmati onde-onde sambil membuka buku tagihan utangnya yang sudah membengkak. Dan selanjutnya, Tata berjalan di terik matahari yang panas tanpa membawa payung sambil mencoret catatan di buku tersebut karena sudah makan onde-onde. Aneh toh? Kemudian, Tata datang di restoran dan disambut oleh seorang jomblo sejati yang berjeneng Miko. Bukannya dilayan dengan baik bak seorang tamu, Miko malah mengusir Tata dan menyuruhnya pergi ke pemandian umum. Dan akhirnya, dikarenakan sifat polos dan lugunya, Tata pun bisa membuka lemari tapi tidak bisa menutupnya kembali. Sehingga mengundang pengunjung yang lain untuk datang melihatnya dan ternyata 죄송합니다. scene berpindah di depan sebuah klub malam yang bernama Oracle. Di sini ada dua orang polisi yang melihat penganiayaan perempuan oleh pekerja Oracle, tapi malah nggak ambil peduli dan langsung pergi. Damput. 됐을 거예요. 그쵸? 아이 빨리 가줘. Di dalam klub Oracle ada seorang pengurus preman yang bernama Changmu tanpa N yang sedang memaki dan memarahi anak buahnya karena telah menjual minuman beralkohol yang tiada logo halal di botolnya. Di saat Changmu sedang memberi pelajaran anak buahnya, muncullah Tata ya. Changmu ini adalah temannya Tata dulu. Sedang mencari teman lamanya yang bernama Suki tanpa Min. Setelah bertemu dengan Suki, Tata pun pulang dengan membawa oleh-oleh yang diberikan oleh Suki tanpa melengos sedikit pun ke belakang. Suki menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Tata dari belakang. Tata pun kembali lagi ke restoran tadi. Dan ternyata kedatangan Tata di restoran tersebut untuk bertemu dengan janda tua yang bernama Empok Lutfi. Ini orangnya, ini empoknya. Kedatangan Tata disambut bahagia oleh Empok Lutfi. Saking bahagianya Empok Lutfi, Tata pun disiapkan makanan daging bakar dibalut sayuran dan langsung disuapkan ke mulut Tata tanpa ampun sedikit pun. 덕자씨, 좋아? Setelah itu, Miko pun menyediakan kamar buat Tata. Sejatinya, kamar tersebut dulunya adalah kamar kakaknya Miko. Miko memberi pantangan di dalam kamar tersebut agar Tata tidak boleh main TikTok di kamar 하지 tersebut. 않는 게 좋을 거야. 나 원래 싸가지가 없. Tata pun mulai mencoba mengelemah dan tidur di kamar tersebut untuk pertama kalinya tanpa bermain TikTok. Dan keesokan harinya, Miko mendatangi kamar Tata untuk memberikan kunci rumah kepadanya. Karena Miko akan berangkat sekolah di Semea Negeri 2 Sragen.
내가 어제 깜빡하고 키를 안 줬네. Scene berganti di pasar Bunder Sragen, yang mana terdapat seorang laki-laki yang bernama kita panggil Adi, ditemani oleh anak buahnya kita panggil Yoyo, sedang mencari simpati dan dukungan dari warga karena akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Keesokan harinya, Tata datang ke kantor polisi dan tak disangka Tata bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang kini telah menjadi polisi dan yang pasti berseragam polisi. Polisi tersebut memberi saran agar Tata tidak datang lagi ke wilayah ini. 너 출소한 건 진심으로 축하해줄 일이지만 Di scene ini, Tata mendatangi dokter kulit yang baru saja buka praktek yang bertujuan untuk menghapus semua lukisan yang ada di tubuhnya. Dan dikarenakan biaya menghapus lukisan itu mahal, Tata mengajukan diri sebagai kucing percobaan. 실험 하신다고 생각하시고 어떻게 좀 Scene berpindah ke Mbok Lutfi yang nekat masuk ke kantor Adi dengan penuh raut muka marah seperti halnya melabrak mantan untuk menjelaskan kepada Adi bahwa dia tidak akan pernah menjual restorannya. 너한테 내 식당 내줄 생각 10원어치도 없으니까. Suki mendapat info dari anak buahnya seputar Tata bahwasanya Tata tinggal bersama Mbok Lutfi dan Miko di restoran Sunflower. 공부하냐? Sementara itu, di malam hari yang indah, Tata akan membakar sebatang rokok di mulutnya dan Miko pun tiba-tiba mendatanginya serta melarang Tata untuk melakukan itu. Akhirnya, Tata pun menurutinya dan mencoret kata-kata di bukunya yang bertulis Tambero Piugi, yang artinya tidak merokok. Scene selanjutnya berfokus ke polisi, teman SMA Tata tadi, sedang berada di depan bengkel tempat kerja Tata dan menceritakan sepak terjang Tata atau kisah Tata di masa lalu kepada anak buahnya. 잊어버렸지. Dulunya, dahulu kala, Bien, 10 tahun yang lalu, ada 3 anak muda yang bernama Tata, Changmu, dan Suki yang sedang bertarung dengan preman yang namanya Mas Dopil dan anak buahnya. Tata telah menghabisi Mas Dopil. Tata dijebloskan di penjara 10 tahun. Datanglah Adi dan Yoyo beserta anak buahnya mengajak Changmu dan Suki untuk bergabung di kelompoknya. 병진 새끼. Setelah polisi tersebut bercerita panjang dan lebar terhadap anak buahnya, mereka mempertanyakan perihal Tata kepada bos bengkel tersebut dan jawabannya sungguh memviralkan. Tata sudah bertaubat. 광박 개식이 사람 됐다. Scene berpindah di ruang kelas yang mana Miko merasa bosan dengan pelajaran matematika yang dia hadapi dan kemudian Tata datang ke sekolah Miko dan tanpa diduga-duga Tata pakar dalam bidang matematika. Gue 뭐랄 줄 알아? 어. Mereka berdua pun pulang dari sekolah Miko tanpa bergandengan tangan. Di suatu tempat, yaitu di toko bunga, tapi ada kameranya, Miko berhenti dan melihat ada kamera terbaru pada zamannya, dan Miko pun menceritakan kepada Tata. 사진도 찍고 음악도 듣고. Di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki yang bernama Tony, ini raut muka gantengnya, yang cemburu dengan situasi dan kondisi Miko dan Tata saat itu dan langsung menghajar Tata tanpa perlawanan sedikit pun serta memamerkan tato berbahan spedol bahwa Miko adalah cinta sejati. Setelah kejadian itu, hubungan Miko dan Tata menjadi lebih akrab layaknya kakak dan adik. Hal tersebut terlihat dari cara Miko memberikan obat kepada Tata dan mengajarkan Tata cara berterima kasih kalau sudah diberi obat gratis tanpa bayar sepeser pun. 고마워. Scene berganti di suatu acara syukuran Adi yang sudah terpilih sebagai anggota dewan dan datanglah Changmu secara mecungul. Adi membahas siapa yang layak mengelola klub Oracle, Suki ataukah Changmu. 맡겨주시면 문제였습니다. 정 열받으면 Kemudian terjadilah perdebatan
perdialogan di toilet yang mana Suki akan membiarkan Changmu mengelola Oracle jikalau bisa menyingkirkan restoran Sunflower. 씨발 그런 거 일도 아니지 뭐. Keesokan harinya, Changmu dalam kondisi tanpa mandi junub membawa anak buahnya yang bersenjatakan kayu yang murah meriah mendatangi Sunflower, dan alangkah terkejutnya Changmu saat melihat Tata di sana. Changmu pun ketakutan. 왜 그러냐? 네가 근데 여기 왜? Di hari berikutnya, Adi terheran-heran karena Sunflower belum juga dirobohkan Changmu. Ia pun menjelaskan kenapa Sunflower belum bisa dirobohkan. 땅을 못 건드리는 건 오태시가 있기 때문에. Dengan kejadian tersebut, Adi marah terhadap Changmu dan Suki karena tidak becus menyingkirkan Sunflower. 아닙니다 회장님. Scene berpindah yang mana Tata dan Miko sedang memberi makan anakan Gugu, dan ternyata Tata bisa menguasai matematika karena belajar dari teman, dan kebetulan teman Tata itu adalah guru matematika. 같은 방인데 특별히 할 것도. Di saat Mbok Lutfi dan Miko sedang bersantai, muncullah Tata dengan membawa kado yang berisikan sepatu. Sengaja dibeli Tata buat Mbok Lutfi sebagai hadiah karena kebetulan hari itu hari gajian pertamanya. Tak sampai di situ, Tata juga memberikan hadiah kamera kepada Miko. Sebagai gantinya, Miko membuatkan kopi buat Tata, dan akhirnya memberikan hadiah pun sudah terlaksana. Coret. Di saat mereka belajar berdua, Miko mengambil buku yang biasa Tata coret-coret. Buku tersebut dia dapat saat berada di dalam penjara, dan isi dari buku tersebut adalah semua apa yang akan dilakukan Tata saat keluar penjara nanti. No gelut, no miras, no woman, no cry. Dan alangkah terkejutnya lagi, buku tersebut adalah pemberian Mbok Lutfi. Setelah Miko membaca semuanya, ada salah satu keinginan yang langsung serta-merta tanpa kedandapan dikabulkan oleh Miko, yaitu bertamasya. Oneran Suminida, hari ini restoran tutup. Miko pun bernyanyi dengan penuh penghayalan tinggi sehingga membuat Tata kebingungan tanpa bergerak sedikit pun, dan akhirnya suara asli Miko muncul dengan penuh kejujuran. Setelah mereka bertamasya, Miko berinisiatif mengabadikan kenangan mereka bertiga. Scene berlanjut saat Tata keluar rumah. Sudah ada Yoyo yang menunggunya di sana, sembari memberi tempe agar Tata meninggalkan tempat tersebut bersama keluarganya secepatnya karena mereka dalam bahaya. 알았으면 좋겠다. 그렇지 않으면 니네 가족들이 좀. Suki dan Changmu bertemu di klub karena ada hal penting yang harus dibahas. Setelah ada anak buah mereka mengonangi Yoyo sedang menemui Tata, yang mereka takutkan Tata akan menggusur posisi mereka, dan mereka pun bertindak. Yoyo membereskan Tata, sedangkan Changmu membereskan Sunflower. 태식이는 내가 어떻게든 잡아보마. Scene berpindah di pertatoan, yang mana akhirnya dokter berusaha menghapus tatonya Tata. Miko menemani Tata untuk menghapus tato sambil ngoceh sana sini seperti bakul jamu. 피부병 걸린 이구아나 같지 않아요? Esokan harinya, Changmu datang ke Sunflower dan berusaha mengusir Mbok Lutfi dan Miko dengan cara kasar, layaknya peran antagonis di film-film. Setelah itu, Miko segera lari ke bengkel dan memberitahu Tata kondisi Sunflower dan ibunya saat ini. Setelah sampai di Sunflower, kondisinya sangat memprihatinkan. Selanjutnya, Tata langsung pergi ke klub Oracle dan langsung menemui bos Adi. Sesampai di sana, Tata memberi peringatan Adi agar jangan mengganggu Sunflower lagi. Kata-kata Tata dianggap angin lewat oleh Adi. Malahan, Adi mengajak Tata untuk gabung di gengnya. 고맙지만 사양하겠습니다. Adi tak terima dengan sikap Tata yang menolak
untuk bergabung di gengnya dan langsung menghubungi Suki yang sedang dilesehan. Setelah itu, Suki menghubungi polisi. Setelah itu, preman ini yang menghubungi siapa? Saya pun nggak tahu. Yang intinya, Adi membayar preman untuk memancing emosi Tata. Dengan begitu, Tata berkelahi dan polisi siap menangkapnya lagi. Karena status Tata saat ini adalah tahanan bersyarat. Scene berlanjut ke Tony yang ujuk-ujuk datang dan memberitahu sebenarnya siapa Tata. Tata ini yang bunuh Dopil kakaknya Miko. 버린 새끼를 양아들로 삼고 그게 무슨 가족이에요? Timing bobok pun tiba. Di saat orang lain tidak bisa tidur dikarenakan mikir hutang, Mbok Lutfi dan Miko terngiang-ngiang ocehannya Tony tadi, dan faktanya Mbok Lutfi telah mengangkat anak Tata. Yang sejatinya Tata lah yang menghabisi Dopil anaknya sendiri. Esokan harinya, Mbok Lutfi memfotokopi catatan almarhum anaknya untuk dibawa ke Adi sebagai ancaman. Yang ternyata isi dari catatan tersebut bahwa 10 tahun yang lalu Adi lah yang mengongkon Dopil untuk bertarung dengan Tata. 기장이야. 나는 Bersamaan dengan itu, musibah pun datang mengenai wajah Miko. Karena secara tiba-tiba dipukul batu oleh pengendara motor yang tidak diketahui namanya. Dan di waktu yang bersamaan, Tata mengorbankan tangannya sebagai ganti agar Adi dan komplotannya tidak mengganggunya lagi bersama keluarga. 놈했네. 보내줄 생각도 있지. Rupanya, rencana Adi tak sampai di situ. Adi mengongkon Suki untuk menghabisi Mbok Lutfi dengan segera mungkin. Suki menghabisi Mbok Lutfi di saat Tata tidak ada di rumah, serta mengambil bukti catatan almarhum Dopil agar Adi aman dari jeratan hukum. Dan tak berselang lama, Tata pulang ke rumah melihat kondisi Mbok Lutfi yang sudah tiada. 어머니, 엄마. Cincin, ya, cincin ini adalah cincin Suki yang tertinggal di rumah Mbok Lutfi. Tanpa basa-basi dan banyak cincong, Tata pergi ke Oracle untuk balas dendam. Hajar! 얘 그러면 안 됐어. Sebelum Tata memulai pergelutan, Tata meminta Yoyo untuk keluar. Karena selama ini, hanya Yoyo lah yang peduli dengan Tata dan keluarganya. Dan acara pergelutan pun dimulai. Pertama, Tony. Ya, Tony adalah orang pertama yang menyerang Tata. Tapi dengan mudah Tata melumpuhkannya. Changmu yang melihat kejadian tersebut dengan serta-merta menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tata. Tapi tiada satupun anak buah Changmu yang mengalahkan Tata. Justru Changmu lah yang menjadi korban Tata selanjutnya. Setelah Tata menghabisi Changmu, Tata berusaha menghabisi semua anak buah Adi. Dan sampailah jatuh ataupun jatah Suki merasakan cakikan Tata hingga Suki berhasil menyusul Changmu. Tiada lagi yang tersisa selain Adi dan segelintir anak buahnya yang ketakutan. Dan akhirnya Tata pun berhasil melampiaskan amarahnya kepada Adi. Di akhir cerita ini, diperlihatkan kebiasaan Tata yang dulu coret-coret, kini dilanjutkan oleh Miko yang telah tumbuh dewasa, anggun, dan mempesona. Dan memberikan kalimat puitis buat kita semua. 님은 사랑이 뭐라고 생각하세요? Wes, kukut. Menurut kalian, apa itu cinta? Jawab sendiri ya. Film yang sangat menarik dari sisi pesan moralnya, geng. Kalau menurut saya pribadi, jos lah. Di film ini, kita bisa belajar apa arti cinta. Dan keluarga adalah segalanya. Ya,
Video ini adalah video kiriman dari teman saya yang berada di Korea. Selamat menikmati dan sarangyo. Fighting.